Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas seputar Ansor Banser. Tahukah kaum muslimin, sekarang sudah terungkap permasalahan kenapa Banser sekarang itu kerjanya nggak karu-karuan. Seneng dangdutan. Karena dangdutan itu yang melibatkan Banser, videonya banyak ya. Jadi seneng dangdutan. Kemudian jadi tukang jaga gereja. Kemudian pijitin biksu. Mesra sama orang kafir. Aliran-aliran sesat didiamkan. Tapi pengajian yang benar-benar pengajian, membahas Al-Quran dan Sunnah, menjelaskan kitab-kitab ulama malah dibubarkan. Sampai-sampai ada yang nyeletuk, gereja dijaga, pengajian dibubarkan. Orang mau ngaji diusir, gereja dikawal, PA loh. Ternyata alasan kenapa kelakuan Banser seperti itu sudah dijelaskan sama Pak Idrus Romli. Di mana Pak Idrus Romli ini juga orang NU, orang Aswaja. Malah mendapatkan gelar Singa Aswaja. Coba kita simak video penjelasan dari Pak Idrus Romli yang mengatakan, menjelaskan kenapa Banser kok seperti itu. Banser itu sebenarnya ya NU, dan NU itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya cuma karena ketuanya aneh-aneh, Banser itu singkatannya Barisan Ansor Serbaguna. Dikasih nama Ansor itu tafaul dengan sahabat Ansor agar menjaga para kiai, para ulama. Awalnya begitu. Cuma setelah reformasi ini, karena pimpinannya tidak soleh, akhirnya sebagian diajak jaga Natalan. Ya, sebenarnya kalau anggotanya orangnya baik-baik, tulus orangnya. Kadang saya bawa nyopir kemana-mana, kadang suruh jaga apa, datang itu. Padahal cuma dikasih nasi bungkus itu. Dan itu kadang-kadang sama orang diejek pasukan nasi bungkus. Jangan. Ya memang orang suruh jaga terus, nggak dikasih makan. Kalau mati siapa yang tanggung? Mereka ini tulus. Ya cuma karena pemimpinnya tidak soleh. Doakanlah mudah-mudahan Banser punya pemimpin yang soleh. Jadi kalau menurut Pak Idrus Romli, permasalahan awal kenapa Banser bisa seperti itu karena punya pemimpin yang nggak soleh. Pemimpinnya Banser siapa sih sebenarnya? Apa orang yang pernah membandingkan suara azan sama gonggongan anjing itu? Kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Pantes kalau pemimpinnya seperti ini ya. Suara azan yang serempak di masjid-masjid dibandingkan dengan gonggongan anjing yang serempak juga. Katanya suaranya mengganggu. La ilaha illallah. Bener kata pepatah ya. Pepatah mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau gurunya parah, muridnya lebih parah ya. Gurunya begitu, muridnya seperti ini.
Sebenarnya kalau melihat perbuatan mereka yang seperti itu, ya, kajian dibubarkan, gereja dijaga, dangdutan dimeriahkan, biksu dipijiti, ya, sebenarnya kasihan melihat mereka yang seperti itu. Dan kalau mendengar penjelasan Pak Idrus Romli itu juga, ya Allah, sangat kasihan kaum muslimin. Mereka ini kan kata Pak Idrus Romli orang yang tulus sebenarnya, ya, orang yang tulus tapi nggak ngerti, ya, nggak ngerti, kemudian dapat pemimpin nggak soleh, akhirnya digunakan untuk kepentingan pribadi pemimpinnya, bukan untuk kepentingan agama. Padahal kalau kata Pak Idrus Romli tadi, saking tulusnya mereka itu, ya, mereka itu mau kerja meskipun hanya dikasih nasi bungkus. Ya, sebenarnya kalau anggotanya orangnya baik-baik, tulus orangnya. Kadang saya bawa nyupir kemana-mana, kadang suruh jaga apa, datang itu. Padahal cuma dikasih nasi bungkus itu. Dan itu kadang-kadang sama orang diejek, pasukan nasi bungkus. Jangan. Banser itu sebenarnya ya NU, dan NU itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya cuma karena ketuanya aneh-aneh, Banser itu singkatannya Barisan Ansor Serbaguna. Dikasih nama Ansor itu tafaul dengan sahabat Ansor agar menjaga para kiai, para ulama. Awalnya begitu. Cuma setelah reformasi ini, karena pimpinannya tidak soleh, akhirnya sebagian diajak jaga Natalan. Nah, dari penjelasan Pak Idrus Romli, berarti pimpinan Banser itu sudah membodohi Banser, ya. Jadi Banser itu harus segera sadar, ya. Ayo sadar. Ya, kembali kepada khitoh kalian ketika didirikan. Jangan mau disesatkan sama pemimpin kalian. Jangan manut saja. Belajar biar pinter. Ya, tugas kalian bukan jaga gereja, bukan mijit biksu, bukan ngeramekan dangdutan, bukan ikut joget, apalagi sampai nyawer biduan, apalagi membubarkan kajian. Ya, contoh itu Kokam. Nggak pernah ada dengar Kokam ini track recordnya aneh-aneh. Nggak pernah ada terdengar berita-berita miring tentang Kokam. Belajarlah sama Kokam, supaya kalian geraknya bener, nggak melenceng, ya. Dan ini ada lagi video seorang Habib yang emosi dan melarang jamaahnya untuk menjadi ansor atau banser sampai mati katanya, ya. Coba simak videonya. Ya Allah, jangan ada anak ibu maupun majlis taklim ibu baca selawat-selawat itu. Itu selawat oknum, paham? Laknat Allah Ta'ala buat mereka. Bukan karena selawatnya, sebab itu dimanfaatkan oleh oknum yang memusuhi agama. Selesai. Dan jangan ada anak ibu jadi ansor apalagi banser. Ingetin nih, sampai mampus tidak ada kata banser. Dan jangan ada anak ibu mengikuti ajaran Islam Nusantara. Saya yang bertanggung jawab atas perbuatan laknat mereka. Jangan ada Islam Nusantara dalam sisi kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jangan ada paham Islam Nusantara dalam ibadah kita dan keseharian. Apapun bentuknya, itu laknat Allah Ta'ala. Aku yang bicara, selesai. Rekaman ini sebarluaskan di Jawa. Kami tidak akan banyak komentar lagi lah, ya. Ansor, Banser, silahkan berpikir. Simak video yang sudah kita tampilkan tadi. Dengarkan baik-baik. Dan pikir dengan akal sehat dan waras. Kalau masih punya. Dan itu yang ngomong jelas-jelas orang NU. Orang Aswaja. Mungkin kalau yang ngomong adalah orang-orang yang kalian sebut Wahabi, mungkin kalian akan meradang. Kalian bisa mencak-mencak nggak jelas, ya. Tapi di sini kami hanya menyampaikan perkataan orang-orang Aswaja sendiri. Silakan berpikir. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.